Dunia sudah mengalami banyak perubahan sejak zaman dahulu kala. Mulai dari alat komunikasi, kendaraan, termasuk uang yang telah berubah dari uang kertas, e-money, hingga yang paling baru, cryptocurrency. Nah, apa itu cryptocurrency? Mari kita telusuri. Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Jadi digabung menjadi kata yang memiliki makna mata uang digital, di mana transaksinya dapat dilakukan secara online. Perbedaan jelas cryptocurrency terlihat pada: pertama, cryptocurrency dilindungi oleh sistem enkripsi dan kriptografi yang dikenal sebagai hashing. Kedua, tidak seperti mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi, yang berarti tidak diatur secara khusus oleh pihak tertentu. Transaksi-transaksi yang ada tetap dicatat dan dipantau dalam jaringan cryptocurrency. Cryptocurrency pertama yang berhasil dibuat yaitu Bitcoin pada tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto yang hingga saat ini belum diketahui identitas sebenarnya. Awalnya, cryptocurrency dibuat pada saat krisis finansial, ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank dan pemerintah, serta ketidakmampuan mereka sebagai pengaman aset membuat masyarakat resah. Hal tersebut menjadi landasan diciptakannya cryptocurrency sebagai metode untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada bank atau pemerintah, sehingga kita sepenuhnya mengontrol uang kita, dan transaksi tersebut dapat dilakukan dan dijamin dengan kriptografi. Dengan kata lain, bukan bank atau pemerintah yang memverifikasi dan menjamin transaksi, melainkan matematika. Nah, ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari implementasi cryptocurrency. Salah satunya dari segi transaksi. Cryptocurrency jauh lebih transparan. Kita bisa tahu transaksi yang sudah dilakukan, siapa pengirimnya, dan berapa jumlah koinnya. Selain itu, dengan mata uang digital, kita bisa melakukan transaksi kapan saja tanpa dibatasi jam operasional. Ditambah lagi, setiap pengiriman hanya akan merupakan kode atau anonim sebagai individu, sehingga tentu saja identitas kita tetap aman. Untuk membuat akun kripto, kita nggak perlu nih mempersiapkan dokumen-dokumen seperti KK, KTP, NPWP yang biasa dipakai dalam pembuatan akun finansial. Biaya admin juga nggak dikenakan loh. Namun, di balik kenyamanan yang diberikan cryptocurrency, terdapat beberapa kelemahan yang ikut bersamanya. Mulai dari tidak adanya pemantauan dari lembaga berwenang terhadap pergerakan cryptocurrency. Ketiadaan lembaga khusus layaknya bank sentral yang mengawasi pergerakan mata uang nasional, berarti regulasi yang ada sekarang kurang memadai untuk pertumbuhan dari pasar kripto itu sendiri. Hal ini mengimplikasikan keamanan cryptocurrency kurang terjamin, rentan terhadap kejahatan cyber. Sebanyak 4 juta Bitcoin hilang per tahunnya dan jejaknya susah untuk dicari. Ditambah lagi, ukuran pasar yang kecil membuat pergerakan harga cryptocurrency sangat mudah tergoyang, atau istilah kerennya volatil. Dapat dilihat di sini, harga Bitcoin dapat terbang hingga 2-3 kali lipat dalam kurun waktu 1 bulan. Dan dalam minggu berikutnya bisa jatuh hingga 80%. Di dunia kita saat ini, ada dua kubu tentang penerimaan cryptocurrency. Mereka yang setuju
dan mereka yang tidak. Ada negara yang mengizinkan, dan tentu saja ada beberapa yang tidak. Salah satu negara yang menerima adalah Amerika Serikat. Amerika melakukan regulasi khusus terhadap cryptocurrency oleh badan nasional dan regional. Di Rusia, ada hukum khusus yang mengatur batas penggunaan kripto sehingga hanya beberapa barang yang dapat diperoleh dengan cryptocurrency. Nah, sekarang kita lihat dari sisi koin lainnya. Ada dua kasus di sini. Absolute ban dan implicit ban atau pelarangan yang terbatas. Pelarangan ini dikarenakan kripto dianggap bisa membuat masyarakat kabur dari pajak. Bahkan pada beberapa aplikasi internasional seperti LinkedIn, Facebook, Google, Twitter, hingga Line yang sering kita pakai sama sekali tidak diperbolehkan iklan kripto. Kemudian, kira-kira apa ya dampak cryptocurrency dalam ekonomi global? Mari kita cermati. Harga yang volatil sebenarnya bisa menjadi sarana para trader untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga. Untuk portfolio investasi, cryptocurrency punya prospek yang baik di masa depan. Return rate crypto jauh lebih tinggi dibanding investasi lainnya. Ternyata cryptocurrency juga mendukung peningkatan taraf ekonomi global loh. Dengan kemudahan yang ditawarkan, transaksi jual beli dapat mengabaikan jarak, ruang, dan waktu. Dalam 3 bulan terakhir saja, ada lebih dari 280.000 transaksi Bitcoin per harinya di seluruh dunia. Artinya, Bitcoin jelas mendorong aktivitas ekonomi dunia. Cryptocurrency bebas dari isu politik dan ekonomi lainnya, sehingga cryptocurrency dapat menjadi alternatif untuk uang fiat atau uang kertas sehari-hari yang daya belinya sangat terpengaruh kondisi ekonomi. Kedepannya, kami percaya cryptocurrency akan membuka peluang yang lebih luas terhadap pertumbuhan pasar dan perekonomian dunia internasional. Namun, untuk saat ini masih diperlukan kebijakan internasional lebih lanjut untuk mengatur peredaran cryptocurrency. Jadi, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian?